Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya ingin menghadirkan satu kisah yang cukup memilukan, yakni kisah dari buku berjudul Neraka Kamboja. Buku ini terdiri dari 3 jilid. Judul besarnya adalah Negara Kamboja, tapi ada judul kecilnya. Bagian pertama adalah Awal Mula, bagian kedua Siksa dan Derita, serta bagian ketiga Penyelamatan. Buku ini cukup recommended bagi Anda yang ingin mengetahui betapa menyiksanya, betapa menderitanya para korban perang. Dan lokasi buku ini yang diceritakan adalah tentang Kamboja. Saya ingin mengawali dari sebuah fragmen atau satu bagian dari betapa menderitanya tokoh utama atau si pencerita, yaitu bernama Haengor dengan istrinya bernama Huoi. Jadi Haengor ini adalah yang menulis buku ini tentang pengalamannya ketika perang Kamboja. Kita membayangkan dari buku ini bagaimana Haengor yang seorang dokter ketika di pengungsian harus merelakan, harus menyaksikan bagaimana istri tercintanya itu menderita ketika hamil dan akhirnya meninggal dunia. Jadi di halaman 52 itu disebutkan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Huoi istrinya adalah, "Aku butuh makanan, aku perlu makan, aku memerlukan obat, selamatkanlah nyawaku. Aku ingin sekali makan nasi, sesendok saja." Jadi itu kata-kata terakhir yang diucapkan oleh istri Haengor, dan itu terngiang sampai ketika nanti Haengor sudah sukses, artinya sudah keluar dari kemelut Kamboja. Oke, saya ingin mengisahkan dari awal sekilas-sekilas saja. Bab yang mengisahkan Huoi meninggal dunia ini berada di buku Penyelamatan. Jadi buku pertama Awal Mula itu berkisah tentang peralihan kekuasaan dari Norodom Sihanouk yang digulingkan oleh Lon Nol yang pro Amerika Serikat. Bagian kedua, Siksa dan Derita, lebih banyak berkisah tentang Kamboja ketika di bawah penguasa Khmer Merah. Khmer Merah ini berhasil menggulingkan rezim Lon Nol. Di bawah Khmer Merah, Kamboja benar-benar menjadi lautan darah. Pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pembantaian oleh pasukan Khmer Merah terhadap warga sipil tak terhitung jumlahnya. Jutaan. Cara membunuhnya juga sangat sadis, sangat tidak manusiawi. Bahkan bisa dikatakan ini lebih biadab dari hewan ketika membunuh mangsanya. Rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot tak memiliki strategi membangun Kamboja sama sekali. Rezim ini menelan mentah-mentah ajaran Mao Zedong tentang negara petani. Di bawah Pol Pot, komunis hendak diterapkan semurni-murninya. Haengor yang seorang dokter, dia pernah bekerja di rumah sakit, pernah mempunyai klinik kesehatan dan membawahi beberapa karyawan. Dia termasuk adalah orang dari keluarga kaya. Ayahnya memiliki bisnis penggergajian kayu, lalu berkembang ke bisnis truk tangki pengangkut minyak. Perjalanan panjang kemudian mempertemukannya dengan Huoi, seorang guru dari keluarga miskin. Haengor sangat membenci rezim yang korup. Lalu di bawah rezim Lon Nol, ia bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit tentara dan berpangkat kapten. Ia punya klinik dan beberapa orang perawat. Tapi ketika gerilyawan Khmer Merah menggulingkan Lon Nol, keadaan berubah total.
Dua buku awal menggambarkan dengan detail tentang penjarahan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembantaian, dan segala kekerasan yang tidak manusiawi terhadap rakyat jelata. Di buku ini, Hanger juga menceritakan pengalamannya sendiri di masa-masa sulit dengan cukup detail. Seorang dokter, ia harus meninggalkan semuanya. Ia dipaksa meninggalkan Phnom Penh bersama ribuan warga menuju ke pedesaan, menjadi seorang petani. Tidak ada pasar, tidak ada kuil, dan tidak ada sekolah. Karena kuil-kuil dihancurkan, patung-patung Buddha dihancurkan, uang tidak berlaku, dan dalam kata lain, agama dihilangkan sama sekali. Yang ada adalah komunisme. Apalagi pendidikan tak pernah dipikirkan oleh rezim. Hampir setiap hari ada warga yang mati, dibunuh tentara atau mati lantaran kelaparan ataupun sakit. Dan saya mungkin tidak bisa menceritakan secara detail tentang bagaimana gambaran penderitaan warga sipil ketika menjadi seorang pengungsi. Banyak sekali mata-mata di situ, banyak sekali teman memakan teman, banyak sekali, dan mereka menjadi sangat individualis. Mereka sangat takut, sangat-sangat takut terhadap para pasukan atau gerilyawan Khmer Merah yang menjadi penguasa waktu itu, dan mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya mengikuti perintah. Ketika diminta untuk memperbaiki parit, mereka akan melakukan itu. Ketika mereka diminta menanam, mereka akan melakukan itu. Dan hasilnya semuanya adalah dipakai oleh pasukan Khmer Merah. Saya menutup buku ini bagian akhir ketiga, yaitu subjudul penyelamatan dengan perasaan campur aduk. Akhir kisahnya memang happy ending. Tapi happy ending ini tentu bagi Hanger dan orang-orang tertentu yang berhasil menyeberangi perbatasan Thailand. Hanger akhirnya bisa mendapatkan suaka di Amerika Serikat dan bekerja di lembaga yang membantu para pengungsi. Singkat kisah, Hanger akhirnya sukses menjadi aktor di film tentang Kamboja berjudul The Killing Field. Bahkan ia menyabet penghargaan Piala Oscar sebagai pemeran pembantu terbaik. Jadi ini sebuah capaian yang sangat luar biasa, sebuah lompatan yang luar biasa bagi Hanger. Dari dia hanya bisa mempertahankan hidup di pengungsian, kehilangan istrinya, kehilangan keluarganya, dan dia akhirnya di Amerika dan diakui sebagai aktor yang cukup terkenal. Kehidupan Hanger juga berubah total, dan ia menjalani hidup tetap mengenang istrinya yang meninggal dalam masa-masa sulit pengungsian. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa buku ini sangat recommended bagi Anda yang ingin mengetahui seberapa ganasnya peperangan itu mengubah kemanusiaan seorang manusia. Buku ini juga menjadi gambaran bagaimana dampak dari dunia perang, yakni dunia yang tak baik-baik saja. Silahkan Anda mencari buku ini dan membacanya. Tentu akan sangat bagus ketika Anda membaca dengan runtut, mulai awal mula, siksa dan derita, lalu penyelamatan. Demikian singkat dari buku Neraka Kamboja, dan saya akan coba hadirkan beberapa buku lain tentang tema peperangan. Sebelumnya juga sudah saya ulas tentang novel Tuyat, yaitu tentang perang di Vietnam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.